Baik, saya ucapkan selamat petang, selamat sore, selamat sabat kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan boleh terhubung kembali dengan saudara-saudara sekalian. Tentunya tidak asing untuk melihat wajah-wajah saudara kembali adalah merupakan sesuatu yang anugerah Tuhan untuk boleh berbicara bagi saudara sekalian. Dan terima kasih telah menghubungi kami. Dan cukup cukup berat pilihan yang ditawarkan kepada saya. Dan kemudian saya katakan, oke, saya nak pilih. Tetapi dipilihkanlah satu tokoh yang boleh dan harus saya pelajari. Dan terima kasih, pilihan yang diberikan kepada saya adalah tokoh Simpson, ya. Dan untuk itu maka judul daripada perenungan sore Sabat ini adalah Strong but Weak. Ini boleh kita pahami bagaimana kehidupan daripada Simpson yang sebetulnya dia kuat secara fisik, tetapi dia begitu lemah, begitu lemah secara moral dan juga rohaninya. Baik, ayatnya terdapat di dalam Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Baik, jadi pada sore hari ini, kita diajak untuk boleh melihat profil dari tokoh ini, tentunya berharap agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tapi tentunya tidak kuat seperti Simpson yang dalam kapasitas atau fisiknya, tetapi kita kuat oleh karena kuasa Tuhan dalam kehidupan kita secara rohani dan aktivitas hidup kita. Baik, dunia dikenal, saya sejak kecil menyukai tokoh kartun seperti ini. Dan rasanya jika ditanyakan siapa pahlawan yang terkuat, terhebat, maka mungkin kedua figur ini selalu muncul dalam benak anak-anak, bahkan mungkin kita hari ini. Ada Superman, ada Batman, tetapi untuk hari ini, itu mereka semua hanyalah khayalan belaka. Hanya dibuat-buat, dan itu hanyalah sebuah film. Dan membuat sepertinya mereka ini berotot dan kemudian memiliki kekuatan yang dahsyat, bisa menahan pesawat, mengangkat barang yang berat, tetapi itu hanyalah settingan, ya. Tetapi tahukah saudara bahwa dicatat hari ini ada sosok yang terkuat yang dicatat dan diakui. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang kenal orang ini. Baik, namanya adalah agak susah untuk baca ini saudara. Sidrunas Safikas, ya, Safikas. Dan menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa dia adalah orang terkuat sepanjang masa. Anda tidak bisa membantah angka-angka ini. Safikas telah memenangkan Arnold Strongman Classic 7 kali. Itu mulai dari tahun 2003 sampai 8 secara beruntun dan di tahun 2014. Yang dianggap sebagai ujian kekuatan murni yang lebih besar daripada kompetisi WSM yang lebih terkenal. Dan di tahun 2005, ia memecahkan 3 rekor dunia dalam perjalanan menuju kemenangan di kejuaraan dunia orang kuat IFSA.
Dan pada tahun berikutnya dia meraih akan penghargaan yang tertinggi. Saudara, menarik dengan orang ini, disebutkan, saya persingkat, bahwa dia sanggup untuk mengangkat kayu seberat 500 pound, 500 pon. Untuk disebutkan juga ada sampai, saya yakin saudara-saudara agak familiar dengan deadlift, ya sejenis, kalau kita di Indonesia-nya tahu itu angkat barbel, ya itu bisa mencapai 900 pound. Saudara bayangkan jika dikilogramkan itu berapa? 400 sekian. Saya kalau disuruh istri untuk belanja beli beras, satu karung sak itu hanya 25 kilo. Saudara, berat luar biasa untuk mau angkat itu. Nggak kuat. Tapi orang ini bisa mengangkat beban seberat 400-an kilogram. Luar biasa, saudara. 900 pound. Dan dialah orang. Jadi bisa masuk di akal bahwa orang menyebutkan dia adalah the strongest man in the world hari ini. Bayangkan dia bisa mengangkat, ini saya tulis adalah 900 pon atau 408 kilogram lebih dikit. Siapa yang bisa mengangkat dengan berat sedemikian rupa? Tetapi, saudaraku, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara, the real strongest man in history. Dia bahkan bisa lebih dari 1000 pon, mengangkat barang yang sangat berat dan mengangkatnya jauh, bahkan mendaki sejauh 40 mil. Saya tidak tahu 40 mil dari Colorado kemana ini. Ya, sudah bisa bayangkan dengan mengangkat beban demikian, seperti tadi Safik Kas, dia hanya bisa mengangkat sejenak dan kemudian yang penting sudah tegak, ya, kemudian dia lepaskan. Tetapi orang ini lebih kuat dari yang dicatat hari ini. Dia bisa mengangkat sampai, mendaki sampai 40 mil. Dengan berat yang jauh lebih berat. Saudara, dia adalah Simpson. Dia bisa mengangkat pintu gerbang dari kota Gaza dan kemudian membawanya di atas gunung sejauh 40, ada yang menyebutkan 38 mil, ada juga yang menyebutkan 40 mil. Kalaupun mau di kilometerkan, saya pikir itu ada 60 mungkin, ya, 60-an, 70-an kilometer, 60-an kilometer. Baik, mari kita lihat. Hakim-Hakim 16 ayat 3 menyebutkan, pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu, dicabutnya lah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara, dia bukanlah seperti Superman atau Batman atau Hulk, ya, yang bisa mengangkat yang digambarkan dalam film, tetapi dia adalah pribadi yang nyata, kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di Pure Heart Ministry memilih Simpson salah satu yang akan dibahas. Saya tahu untuk nama-nama ini adalah usulan-usulan dari saudara untuk dibahas, ya. Apakah karena saudara
terpesona dengan keperkasaannya. Ya. Saya tahu saudara Teron Mamanua, orangnya kekar, ya. Ataukah oleh karena petualangan cintanya yang luar biasa? Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan saudara memilih karakter ini. Tetapi ada banyak hal yang boleh menjadi pelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Alkitab berbicara banyak tentang Simson. Ada 4 pasal yang full dikhususkan untuk mempelajari karakternya. Dan tiap orang cenderung kalau mengingat Simson, tentunya yang dipikirkan adalah apa? Teringat adalah kekuatannya. Kisah Simson adalah studi yang kontras. Mengapa? Karena kita bisa melihat dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa di sisi yang satu, tetapi dia juga memiliki kelemahan moral dan spiritualnya yang jelas di sisi yang lain. Kata lain boleh kita sebutkan bahwa dia ini kuat, tetapi dia juga lemah. Ya. Baik, Alkitab telah memasukkan kisah Simson dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bukan membuat kita untuk mengagumi kekuatannya. Saya tidak tahu apa tujuan saudara mau untuk bahas Simson, tetapi ada tujuan Allah agar kita dapat mempelajari pelajaran yang Allah catatkan di dalam firman-Nya untuk boleh menjadi pelajaran bagi kita. Karena dalam Roma pasal 15 ayat 4 firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Dan latar belakang lahirnya pelayanan daripada Simson, dia hidup di era atau periode hakim-hakim, dan faktanya Simson adalah hakim yang terakhir, kecuali Samuel juga dianggap demikian, walaupun nantinya kita akui dia juga nabi. Segera setelah kematian Simson, Samuel mengurapi Saul, dan bukan lagi sebagai hakim, tetapi raja yang pertama pada masa itu. Masa hakim, para hakim tentunya bukan masa pertumbuhan spiritual dalam sejarah Israel, karena terlihat bahwa kesetiaan orang-orang Israel telah menurun sejak zaman Musa atau zamannya Yosua. Ketidaktaatan yang merajalela, di mana mereka berprinsip melakukan keinginan mereka sendiri, menjadi karakter di zamannya Simson, dan disebutkan bahwa setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kira-kira apa yang akan terjadi jika hal ini terus berlanjut? Dan ternyata saudara, Simson pun melakukan cara yang sama, cara gaya hidup yang sama. Jadi dengan dosa mereka, Tuhan mengizinkan musuh-musuh menyerang mereka, menindas mereka, mengalahkan mereka, dan mereka datang untuk meminta bantuan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Tetapi berkali-kali banyak hakim sebelum Simson, mereka dibebaskan, diluputkan, tapi mereka kembali jatuh berpaling menyembah akan berhala. Baik, saya mau tampilkan yang pertama adalah kekuatan daripada Simson. Kekuatan Simson terletak pada fondasi yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Seperti apakah itu? Yang pertama, dia datang dari keluarga yang kuat secara rohani. Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 13, saudara akan menemukan akan hal ini. Sejak awal Simson memiliki segalanya untuknya. Jika pernah ada kandidat atau dicari pemimpin mana yang paling berpotensi untuk berhasil, maka Simson yang waktu muda itulah
orangnya. Simson berasal dari keluarga yang kuat, keluarga yang rohani, keluarga yang setia. Dia memiliki orang tua yang saleh, yang percaya dan menyembah Tuhan. Dan lebih jauh, Simson ditunjuk oleh Tuhan sendiri untuk membebaskan Israel dari orang Filistin. Jadi dengan Tuhan memilih, bayangkan, saya pikir oleh karena Manoah dan istrinya, atau orang tua daripada Simson, yang begitu setia, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan berbicara melalui kedua orang tuanya dan memilih anak berikutnya, anak yang akan dilahirkan karena istri Manoah atau ibunya tadinya adalah mandul, dan secara ajaib Tuhan mengizinkan atau Tuhan membuat Simson dilahirkan dari keluarga seperti ini. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena Simson itu lahir dan terbentuk dari keluarga yang setia. Baik, kemudian yang kedua, kalau saudara akan amati, setiap kali Simson melakukan perkara-perkara yang besar, saya lupa untuk cantumkan ayat-ayatnya ya, bahwa itu oleh karena Roh Kudus menggerakkan, Roh Kudus berkuasa atas dia. Di atas semuanya ini, Tuhan memberkati Simson yang masih muda. Saya suka pakai muda dibandingkan dia yang kemudian sudah mengenal dunia dan jatuh ya. Dan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidupnya. Betapa ini adalah satu fondasi dasar yang kuat yang dibangun, dan potensi ini adalah luar biasa. Dengan permulaan seperti ini, betapa menyedihkan jika kita baca di ayat-ayat yang terakhir, di mana hidup Simson yang tragis, di mana matanya dicungkil, dia diikat, dirantai, diikat seperti lembu, ya, dan kemudian dipenjarakan oleh orang Filistin. Sangat disayangkan. Tetapi kita bisa melihat kekuatan yang dia miliki oleh karena Roh Tuhan berkuasa atasnya. Ini satu jaminan, satu kekuatan yang seharusnya berpotensi untuk bangsa Israel benar-benar dibebaskan dari orang Filistin. Sedangkan untuk kelemahan daripada Simson, lebih kepada dia tidak memiliki roh pengendalian diri. Baik, mari saya tunjukkan kepada saudara ada beberapa hal. Yang pertama, dia dengan mudah untuk membiarkan dirinya. Bukannya gantinya membebaskan Israel dari Filistin, tapi justru Simson malah menyerahkan dirinya kepada musuh. Siapa yang akan dapat percaya bahwa hal ini terjadi kepada Simson, yang mana dia memiliki segala sesuatu yang sangat disayangkan, dia tidak gunakan itu dengan sebaiknya. Kalau saudara lihat hakim-hakim sebelumnya, dengan jelas ketika musuh itu datang menyerang, maka hakim-hakim ini, contoh Deborah ya, dia langsung memimpin bersama, ada Gideon, langsung memimpin bersama, dan kemudian Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi agak unik dengan Simson. Pernah saudara dengar bahwa ada bangsa yang datang, bangsa Filistin atau bangsa kerajaan yang lain di sekitar yang datang untuk menyerang, dan kemudian Simson memimpin bangsa Israel untuk berperang? Hampir tidak ada. Dan saya pikir mungkin tidak ada. Dia seperti seorang one showman ya, istilah dalam bahasa Inggris. Kata lain, orang Filistin mau menyerang atau marah oleh karena ulah dari Simson itu sendiri. Jadi terlihat hanya Simsonlah yang berperang melawan orang Filistin. Walaupun mungkin di akhirnya dari hidupnya dia bisa
menumpaskan banyak orang di dalam satu gedung itu. Mungkin perwakilan keseluruhan orang Filistin. Baik, kemudian yang kedua, saya boleh melihat bahwa dia tidak ada pengendalian diri. Tidak perlu untuk berpikir panjang untuk menemukan kunci kejatuhan daripada Simpson. Itu boleh ditemukan berulang-ulang kali di pasal 14, 16, bahwa Simpson itu tidak mempunyai kendali diri atau roh pengendalian diri. Dia tidak bisa mengendalikan nafsu. Dia berkemauan sendiri dan dia berkemauan dan kemauan ini lemah. Apa yang dia mau itu dia pikirkan, itu yang dia mau dia inginkan, dan dia inginkan itu instan, langsung. Hari ini saya mau dan harus secepatnya dia miliki. Dan mungkin standar pola pikir daripada Simpson adalah bukan kehendakmu Tuhan, ya, tetapi keinginan sayalah yang terjadi. Oke, kemudian yang ketiga, dia mengalah pada ego nafsu yang egois. Saudaraku, saya pikir kita boleh melihat bahwa kejatuhan daripada Simpson, dia yang telah membuka diri, membiarkan dirinya ke pihak lawan, dan kemudian tidak ada pengendalian diri, dan akhirnya dia mengalah pada nafsunya sendiri, nafsu yang egois. Nafsu egois Simpson yang tidak terkendali tercatat di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 4. Dia melihat seorang wanita Filistin kafir yang cantik dan dia langsung menginginkannya. Tanggapan egoisnya terhadap nasihat saleh orang tuanya adalah, dapatkan dia untuk saya karena dia terlihat baik, bagus, cantik. Keputusan yang dibuat hanyalah berdasarkan pada pandangan matanya, kesenangan dirinya. Dan ya, seperti itu. Dia mempertimbangkan sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat. Dan kita boleh melihat hal yang sama terjadi. Jadi ada yang gadis di Timnah, ya, kemudian pelacur yang ada di Gaza, dan kemudian terakhir ada Delilah. Karena keinginannya egois terhadap wanita Filistin yang tidak saleh ini, Simpson tidak hanya memberikan rahasia kekuatannya, tetapi dia menjual jiwanya serta dengan menceritakan semua isi hatinya. Baik, berdasarkan kelemahan Simpson yang hampir tidak dapat dipercaya, sangat jelas ketika kita melihat bahwa dia sudah memiliki 3 peringatan yang cukup jelas yang telah datang. Karena 3 kali Delilah bertanya dan kemudian dia menjawab, sebetulnya dia aware bahwa ini jebakan. Tetapi apa yang terjadi? Dia jauh sebelum matanya dicungkil dan menjadi buta, dia sebetulnya buta. Terutama ketika Delilah mengatakan kepadanya secara terbuka mengapa dia ingin mengetahui rahasianya. Ketika Delilah berkata, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Jadi saudara, dia buta untuk melihat dia sedang berada di dalam perangkap. Betapa pentingnya juga bagi seorang Kristen yang bertumbuh untuk tidak jatuh cinta dengan orang yang tidak percaya. Cinta bisa begitu buta sehingga saudara dan saya dapat melakukan hal yang tidak pernah kita impikan. Mungkin itu bertentangan dengan semua logika dan akal sehat. Dan seperti di dalam nasihat firman Tuhan 2 Korintus pasal 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang percaya, sebab persamaan apakah ada kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Baik, kemudian yang keempat, kelemahannya atau kejatuhannya adalah melanggar sumpah nazir. Jadi langkah demi langkah Simpson membiarkan dirinya hanyut dan dia telah mengambil sumpah sebagai seorang nazir pada waktu dia muda, tetapi satu demi satu dia langgar sumpah itu karena gaya hidupnya yang tidak disiplin dan egois. Saudara tahu tentunya seorang nazir, maka ditentukan tidak boleh minum anggur atau minuman keras, atau makan dan minum apapun yang dihasilkan dari pokok anggur, dan tidak memotong rambut. Baik, berbicara tentang anggur, dia pernah pulang karena dia buat teka-teki, saudara masih ingat tentunya di Timna ya, dan kemudian dia membuat pesta dan selalu identik dengan minum-minum. Kemudian ketika dirayu oleh Delilah, akhirnya rambutnya itu dipotong dan tidak menyentuh bangkai. Ya, saudara bisa melihat dia menyentuh bangkai, kemudian mengambil sesuatu di sana. Jadi secara demi tahap, langkah demi tahap, akhirnya didapati bahwa Simpson melanggar sumpah nazirnya. Kemudian, saudara bisa melihat bahwa yang tadi saya sebutkan, mana ada dalam kisah ini memang benar Simpson membunuh banyak orang Filistin, tetapi itu disebabkan karena mereka merespon terhadap ulah daripada Simpson itu sendiri. Saya boleh sebutkan bahwa Tuhan luar biasa memberikan kekuatan supranatural kepadanya, tetapi disayangkan karunia ini dipakai untuk tujuan egoisnya. Kita boleh melihat bahwa Simpson menggunakan kekuatan supernaturalnya yang diberikan Tuhan untuk tujuan dirinya sendiri. Dan jika kita menelusuri catatan penampilan kekuatan Simpson yang luar biasa, dan kita dapat menemukan bahwa setiap kasus, motif dari Simpson pada dasarnya itu adalah egois, lebih kepada memuaskan keinginannya. Dan ini tentunya bukan untuk memuliakan Allah atau justru untuk membebaskan orang Israel. Bahkan pada akhirnya ketika Tuhan mengabulkan permintaannya yang terakhir. Alasannya apa, saudara? Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 kita bisa dapatkan, supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Lagi-lagi alasannya adalah ke dirinya sendiri. Jadi dia menggunakan kekuatan untuk tujuan diri sendiri. Dengan demikian maka boleh kita ambil pelajaran. Saya hanya ambil beberapa saja, saudara boleh kembangkan. Yang pertama, tentunya mengajak kita untuk menggunakan hidup kita dan talenta karunia yang Tuhan berikan hanyalah untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin Simpson diberi akan kekuatan. Saudara diberikan kesanggupan untuk menyanyi, diberikan kesanggupan untuk mengkoordinir atau mengepalai, atau mungkin yang lainnya. Mari gunakan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk diri kita. Seperti Simpson, kita mungkin memiliki semuanya bersama-sama, baik fisik, ketampanan, bakat, ya. Tetapi seperti Simpson, kita dapat menggunakan penampilan dan bakat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai itu hanya untuk memanjakan diri dalam kesenangan dan nafsu gairah yang mementingkan diri. Bahkan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan itu dapat dipersalahgunakan.
mari kita gunakan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, disebutkan di sini bahwa tadi dia tidak memiliki roh pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri, seorang Kristen yang bertumbuh dengan potensi kekuatan yang besar akan menjadi lemah seperti Simson. Kontrol atas keinginan dan dorongan egois kita sangat penting dan perlu dalam kehidupan Kristen. Saya bacakan ayat ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu, kamu harus benar-benar berusaha untuk menambahkan kepada imanmu adalah kebajikan. Dan kepada kebajikan adalah pengetahuan. Dan kepada ada yang terlewatkan ini ya, penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kesalehan kasih akan saudara, kepada kasih dan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi mari kita tambahkan akan pengendalian diri pada iman yang kita miliki. Baik, berikutnya tentunya memiliki iman yang sungguh-sungguh. Walaupun Simson memiliki kurang pengendalian diri, tapi ada satu bukti, saudara. Di dalam Ibrani pasal 11, ayat 32-34 menyebutkan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu, kata Paulus, menunggu aku menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson disebutkan, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jadi kita bisa dapati bahwa walaupun demikian Simson dalam kelemahannya, namun dia memiliki iman kepada Tuhan. Dan mari kita coba renungkan ini. Apakah kekuatan Simson hilang hanya karena rambutnya dipotong? Sebenarnya bukan. Karena beberapa lama kemudian rambut Simson mulai tumbuh, tetapi kekuatannya tetap tidak kembali. Jadi apa yang membuat dia kuat? Saya boleh bagikan kepada saudara bahwa kekuatan Simson terletak pada ketaatannya akan perintah Tuhan, yaitu menjaga rambutnya tetap panjang, dan Simson kuat karena hubungan intimnya dengan Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Baik, saya kembali kepada ayat yang pertama saya sebutkan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Simson memperoleh kekuatan oleh karena Tuhan mengaruniakan itu. Tetapi kita harus pahami bahwa itu terjadi oleh karena Roh Tuhan berkuasa atasnya. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak sedang berhadapan dengan tentara-tentara pasukan atau orang-orang Filistin hari ini. Tetapi kita sedang berperang melawan roh-roh jahat di udara dan tantangan lebih besar di akhir zaman. Dan Tuhan memanggil kita untuk kiranya kita boleh kuat di dalam Tuhan, dan kekuatan itu sumbernya dari kekuatan kuasanya. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan yang perkasa untuk dapat mengalahkan akan kesombongan diri kita,
ketamakan, iri hati, kemarahan, atau mungkin kemalasan. Mari kita kalahkan mereka bukan oleh kuat kuasa kita, tetapi oleh karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan inilah yang boleh saya bawakan pada sore hari ini. Kiranya saudara boleh dikuatkan melalui pengalaman daripada Simpson dengan tema strong but weak. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. 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 Amin.